Aktivitas Gunung Semeru yang masih tinggi ternyata memunculkan mitos bahwa Pulau Jawa akan terbelah sebagaimana ramalan dari Prabu Jayabaya. Gunung Semeru memang merupakan salah satu gunung suci tempat bersemayamnya para dewa. Diolah dari berbagai sumber, Gunung Semeru memiliki mitos bahwa puncak dari Gunung Meru di India yang dibawa oleh Dewa Brahma dan Dewa Wisnu ke tanah Jawa untuk dijadikan pasak bumi. Kisah yang termuat dalam kitab Tantu Panggelaran itu mengatakan bahwa sebelum Gunung Semeru ditancapkan, Pulau Jawa masih terombang-ambing di lautan lantaran belum ada penekannya. Mitos lain menghubungkan kaitannya antara letusan Gunung Semeru dengan penanda bencana atau peristiwa besar yang membawa penderitaan bagi rakyat. Karena itulah tidak heran ada yang menghubungkan letusan Gunung Semeru ini dengan ramalan Jayabaya, yang menubuatkan bahwa Pulau Jawa akan terbelah. Ramalan itu juga dikaitkan dengan aktivitas vulkanik di Gunung Slamet yang berada di 5 kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Brebes, Banyumas, Purbalingga, Pemalang, dan Tegal. Bahkan, mitos itu pun sampai saat ini masih diyakini warga sekitar lereng Gunung Slamet. Terlebih lagi, gunung dengan ketinggian 3.428 meter itu berada nyaris di tengah-tengah antara pantai utara dan selatan Jawa. Cerita ini sudah lama berkembang di warga Banyumas dan sekitarnya yang dikaitkan dengan ramalan Jayabaya. Mereka meyakini mitos yang menyebutkan Pulau Jawa akan terbelah jika Gunung Slamet meletus. Prabu Jayabaya memang sangat dikenal dengan berbagai ramalannya. Aktivitas Gunung Semeru yang masih tinggi, lantas kemudian dikaitkan dengan memunculkan mitos bahwa Pulau Jawa akan terbelah sebagaimana ramalan dari Prabu Jayabaya. Gunung Semeru memang dianggap salah satu gunung suci tempat bersemayamnya para dewa, oleh sebagian orang. Puncak Gunung Semeru dipercaya sebagai tempat bersemayamnya para dewa Hindu dan menjadi penghubung antara bumi dan kahyangan. Masyarakat Hindu melakukan upacara sesaji kepada dewa-dewa di Gunung Semeru setiap 8-12 tahun. Diolah dari berbagai sumber, Gunung Semeru memiliki mitos bahwa puncak dari Gunung Meru di India yang dibawa oleh Dewa Brahma dan Dewa Wisnu ke tanah Jawa untuk dijadikan pasak bumi. Kisah yang termuat dalam kitab Tantu Panggelaran itu mengatakan bahwa sebelum Gunung Semeru ditancapkan, Pulau Jawa masih terombang-ambing di lautan lantaran belum ada penekannya. Mitos lain menghubungkan kaitannya antara letusan Gunung Semeru dengan penanda bencana atau peristiwa besar yang membawa penderitaan bagi rakyat. Karena itulah tidak heran ada yang menghubungkan letusan Gunung Semeru ini dengan ramalan Jayabaya, yang menubuatkan bahwa Pulau Jawa akan terbelah. Ramalan itu juga dikaitkan dengan aktivitas vulkanik di Gunung Slamet yang berada di 5 kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Brebes, Banyumas, Purbalingga, Pemalang, dan Tegal. Bahkan, mitos itu pun sampai saat ini masih diyakini warga sekitar lereng Gunung Slamet. Terlebih lagi, gunung dengan ketinggian 3.428 meter itu berada nyaris di tengah-tengah antara pantai utara dan selatan Jawa. Cerita ini sudah lama berkembang di warga Banyumas dan sekitarnya yang dikaitkan dengan ramalan Jayabaya. Mereka meyakini mitos yang menyebutkan Pulau Jawa akan terbelah jika Gunung Slamet meletus. Bagi yang pernah mendaki Semeru, mungkin sudah tahu tentang misteri di kawasan Kelik. Kawasan ini merupakan lokasi yang terdapat banyak sekali nisan untuk orang-orang yang meninggal ketika mendaki Gunung Semeru. Salah satunya milik aktivis Suhokgi. Konon ketika para pendaki melewati kawasan Kelik, para pendaki ada yang mengalami kesurupan roh manusia dan roh binatang. Misteri Gunung Semeru lainnya adalah kisah penghuni Ranukumbolo, danau yang berada di ketinggian 2.389 mdpl. Di mana masyarakat sekitar percaya keberadaan dewi berpakaian kebaya kuning di Ranukumbolo. Para pengunjung dilarang mandi, mencuci, bahkan mendirikan tenda dengan jarak 10 meter dari bibir danau. Para pengunjung juga dilarang memancing atau menangkap ikan apapun di danau tersebut. Konon katanya, dewi itu suka menjelma menjadi ikan emas besar yang bertugas menjaga wilayah tersebut. Erupsi Gunung Semeru, kolom asap membumbung 500 meter, letusan terdeteksi 29 kali. Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, menurut laporan PVMBG, erupsi terjadi sekira pukul 5.50 waktu Indonesia Barat. Saat itu, terlihat asap berwarna putih kelabu membumbung 500 meter di atas puncak Jonggring Saloko. Erupsi Gunung Semeru kembali terjadi. Asap membumbung 1 km. Pengamatan petugas pos pantau Gunung Api Semeru di Gunung Sawur,
tercatat 19 gempa letusan yang terdeteksi seismograf. Letusan itu juga diikuti dengan munculnya asap dari kawah berwarna putih kelabu setinggi 400-500 meter mengarah ke timur laut. Sementara, pengamatan 6 jam berikutnya, tepatnya pukul 6:12 waktu Indonesia Barat tercatat 10 kali gempa letusan dengan tinggi kolom asap berwarna putih kelabu 300-500 meter dari puncak mengarah ke barat laut. Sehingga total gempa letusan yang tercatat sebanyak 29 kali. Amplitudo yang dihasilkan dari aktivitas vulkanik Semeru itu diketahui 11-22 mm dengan durasi 100-125 detik. Kepala Pos Pantau Gunung Api Semeru Liswanto mengatakan, aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih mengalami fluktuasi setiap harinya. Sehingga, statusnya masih bertahan di level 3 siaga. Pengamatan Kompas.com, warga di sekitar lereng gunung tertinggi di Pulau Jawa ini masih melaksanakan aktivitasnya seperti biasa. Gunung Semeru alami gempa letusan 114 kali dalam 24 jam, masih berstatus siaga. Meski begitu, Liswanto mengimbau warga tetap meningkatkan kewaspadaan dan menjauhi kawasan-kawasan rawan bencana yang sudah disosialisasikan. Sebaiknya tidak beraktivitas dalam radius yang telah ditentukan 13 km, apalagi beberapa hari selalu diguyur hujan, potensi banjir lahar sangat tinggi, juga perlu diwaspadai adanya lontaran batu pijar, imbau Liswanto. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG melaporkan aktivitas vulkanik erupsi yang terjadi di Gunung Semeru, Jawa Timur, berupa abu yang terlempar sekira 1.500 meter di atas puncak gunung berapi. Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Mukdas Sofyan mengatakan erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 30 mm dan durasi 0 detik pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. PVMBG merekomendasikan masyarakat, pengunjung, atau wisatawan untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi.